tidak Mas hari ini? Seluruhnya hadir ya? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas karunia kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana melaksanakan seluruh perintahnya, kemudian menjauhi seluruh larangan. Itu sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, silakan seluruhnya berdiri. Sekarang berdiri. Kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Tangan dulu. Nah, minggu kemarin kita telah belajar materinya tentang apa? 2 minggu yang lalu. Tentang menulis teks prosedur. Iya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang menulis teks prosedur, bagaimana cara menulis teks prosedur yang baik dan benar. Nah, hari ini materinya kita mengidentifikasi unsur untuk teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan anak-anak baca sendiri ya, dalam hati dibaca. Sudah dibaca? Sudah. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini, jadi anak-anak nanti diharapkan untuk dapat menemukan tokoh, kemudian latar, alur, kemudian tema cerita fantasi. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu kalian bisa menjelaskan tokoh, kemudian latar, kemudian apa lagi? Alur, kemudian tema disertai bukti pendukung. Ya. Nah, sebelumnya kalian waktu SD pernah tidak belajar tentang cerita apa? Cerpen, komik, ya kan? Pernah belajar? Pernah ya. Jadi, nah di SMP ini di kelas 7 materinya ada juga berhubungan dengan cerita, namanya cerita fantasi. Nah, untuk lebih jelas apa sih cerita fantasi itu, mari kita tonton video ya. Kita tonton video, kemudian silakan diresapi. Dia tahu dia harus menjual hidupnya. Dia tidak punya pilihan. Aku harus kuat sekarang. Kebun Ulfi ini harus segera dijual. Aku harus segera pulang sebelum gelap. Saat Rama kembali ke panci untuk membawa alat bajaknya, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Apa? Siapa yang menyimpan ini? Aku di sini dari tadi. Rama melihat di pot itu ada 100 alat bajak seperti yang dia miliki. Dia tidak bisa membedakan alat bajak yang mana miliknya. Ini tidak mungkin. Apa ini panci ajaib? Akan kucoba sesuatu. Rama mengeluarkan 100 alat bajak dan menyimpan satu buah anggur di panci. Dia tidak mempercayainya. Anggur itu sekarang menjadi 100 buah. Ini benar-benar panci ajaib. Aku tidak percaya. Akan kubawa panci ini ke rumah. Oh, ini berat sekali. Akan kucari tali. Rama mengikat satu ujung tali itu ke panci dan ujung yang lainnya ke pinggangnya. Dia kemudian menarik panci ke rumah. Saat dia sampai
Pertama-tama akan kutaruh telur. Aku sangat lapar dan baru makan sedikit buah-buahan. Bergegas Rama pergi ke pasar dan menghabiskan semua uangnya untuk membeli satu buah telur. Lalu dia menaruh telur itu ke dalam panci. Dan tiba-tiba panci itu penuh dengan telur. Rama merasa bahagia. Dia memasang telur 2 butir untuk dirinya. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Tapi harus kuapakan 98 telur lainnya? Oh, aku bisa menjual telur ini dan mendapatkan uang. Rama lalu sadar bahwa panci itu tidak hanya bisa memberikan makanan untuk dimakan, tapi juga memberikan uang. Setelah menjual semua telur, Rama menggunakan panci itu untuk hal yang lain. Saat dia butuh pakaian, dia menaruh potongan kecil kain di panci, dan panci itu memberikan kain untuk baju setidaknya untuk 15 orang. Jika dia butuh kaos, dia akan menaruh sebuah kaos di panci, dan panci itu akan memberikan 100 buah kaos. Dengan cara ini, Rama mulai menaruh biji-biji, buah, kain, dan bahkan rempah-rempah ke dalam panci. Panci itu terus memberikan sesuatu. Penduduk desa heran dengan kesuksesan petani itu. Namun, tidak ada yang bisa tahu. Rama selalu menggunakan pancinya di sudut rumahnya di bawah kain. Suatu hari, Rama berpikir untuk mengunci pancinya. Dia menaruh ayam di dalamnya dan menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, ada 100 ayam betina melompat keluar dari panci, mengepakkan sayapnya. Rumah Rama penuh dengan ayam betina. Banyak ayam betina di mana-mana. Oh, kenapa aku tidak menaruh ikan mati saja? Bagaimana aku menangkap ayam-ayam ini? Rama mengejar mereka semua, tapi mereka terlalu banyak. Mereka duduk di atas meja, terbang ke kursi, satu terbang, dan satu duduk di kepalanya. Oh, pergi. Kemari kalian semua. Tapi ayam-ayam itu ketakutan dan ada di mana-mana. Tiba-tiba, Oh, tidak. Tunggu. salah satu ayam terbang dan duduk di dalam panci lagi. Dan kemudian, 100 ayam keluar dari panci tersebut. Oh, rumahku menjadi kandang ayam. Aku harus bagaimana? Dengan cepat, Rama menutup panci itu dan disimpan di sudut rumahnya. Kemudian dia keluar rumah. Semua ayam mengikutinya. Orang-orang desa terkejut melihat banyak sekali ayam yang keluar dari rumah Rama. Banyak sekali ayam. Aku harus menggunakan panci ini dengan bijak. Tapi Rama tidak menyadari bahwa pengawal raja mendengarnya. Dia mendengar tentang panci dan bergegas menuju raja untuk menceritakan semuanya. Banyak ayam keluar dari panci. Bagaimana itu terjadi? Ini pasti panci ajaib. Bawa Rama dan pancinya ke sini segera. Pot itu milik kerajaan. Rama mengetahui kenapa sang raja meminta membawa pancinya. Raja itu orang yang serakah. Mungkin dia ingin semua kekayaan hanya untuknya. Bawakan aku panci. Ini panci yang besar. Tapi bagaimana panci ini dapat mengeluarkan begitu banyak air? Biar kulihat ada apa di dalam panci. Oh tidak, jangan lakukan itu. Tapi sudah terlambat. Saat raja membungkuk, dia terpeleset dan jatuh ke dalam panci. Sekarang ada 100 raja memanjat keluar dari panci. Sebelum semua orang dapat berkata, mereka semua berkelahi satu sama lain. Itu singa sana, jangan naik ke situ. Tidak, ini milikku. Akulah rajanya. Tidak, ini adalah kerajaan. Aula itu penuh dengan raja. Selamatkan raja kita. Ya, tapi yang mana raja kita? Sang prajurit tidak bisa melakukan raja yang asli, dan dalam beberapa menit raja-raja itu saling membunuh satu sama lain. Istana sekarang berduka karena kerajaan tidak ada yang memerintah. Lalu Rama menyadari betapa berbahayanya panci ini. Dia berlari menuju panci dan bang, dijatuhkannya di lantai. Dia sedih karena kehilangan panci ajaibnya. Tapi Rama sekarang memiliki lahan yang subur. Dia mulai bertani dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Sudah ditonton ya.
ceritanya? Ceritanya itu tentang apa tadi? Tentang panci ajaib. Tokohnya siapa tokoh tadi? Rama. Dari mana kamu tahu Rama tokohnya? Karena dia yang menemukan panci ajaib. Ada yang tahu? Kamu tahu rajanya, tokohnya itu Rama dari mana? Dari kalian menonton video, ya kan? Kalau kamu tidak menonton videonya, bagaimana kamu tahu bahwa tokohnya itu namanya Rama? Ya. Nah, kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari, adakah panci yang bisa melipat gandakan sesuatu? Tidak ada. Kalau ada, artinya Bapak yang pertama kali akan membelinya, ya. Ya karena mengapa ya? Karena ketika memasukkan satu barang ke dalam pancinya, dia akan berubah berlipat ganda menjadi berapa? 100. Nah, video tadi itu adalah contoh video cerita fantasi. Nah, kira-kira apa sih cerita fantasi? Ya, silakan ada. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, Bapak menghargai ya, Bapak menghargai atas keberanian Adel. Bapak beri hadiah untuk Adel ya. Tepuk tangan lagi. Nah, ada yang bisa memberikan pendapatnya. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi. Ada yang lain? Ya, tidak ada. Artinya nanti ya. Ada cerita fantasi itu artinya, lihat sini. Bapak buka dulu ya. Nah ya. Jadi cerita fantasi adalah cerita sebuah karya yang dibangun dalam alur pencitraan yang normal namun bersifat imajinatif khayali. Ya benar yang disampaikan oleh Adel tadi. Dia Bapak kelupaan tadi. Ya silakan keluarkan buku dulu ya. Ya, karena saking semangat tadi lupa mengeluarkan buku kalian ya. Silakan keluarkan dulu ya. Silakan keluarkan buku, pena, ya, buku catatannya. Jadi ketika Bapak menjelaskan, ketika ada hal-hal yang penting, silakan anak-anak catat ya. Catat di buku catatannya. Sudah dikeluarkan semua? Sudah ya. Jadi di sini, jadi benar yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Adel, bahwa cerita fantasi adalah cerita yang sifatnya khayalan. Artinya di dalam cerita tersebut ada hal-hal yang di luar nalar manusia. Ada hal-hal atau kejadian yang tidak masuk akal. Nah, dalam video tadi apa yang tidak masuk akal? Panci ajaib. Pancinya ajaib. Nah, kemudian kalau Bapak suruh kalian mencari tokoh sudah tahu ya, Rama. Kemudian siapa lagi? Raja, kemudian prajurit dan seterusnya ya. Dari mana tahu? Dari kalian menonton. Kalau Bapak tanya watak si raja tadi, Jahat. dia tadi serakah. Ya benar ya, serakah. Karena si Rama ini memiliki panci ajaib, dia ingin, karena dia seorang raja, dia ingin mengambilnya, menguasainya. Ya. Jadi kalau nanti pesannya apa untuk kita? Kalau kita menjadi penguasa, jangan menggunakan kekuasaan kita untuk memperkaya diri sendiri. Ya, seperti yang dilakukan raja tadi. Nah, Bapak telah membawa buku ya. Jadi cerita fantasi itu bukan hanya seperti yang tadi ya, bukan hanya bentuknya kartun kan. Ini Bapak bawa buku, ini ceritanya bukunya Harry Potter seperti yang digambar ya.
Ini adalah contoh cerita fantasi bentuk novel. Pernah membaca buku ini? Belum pernah. Pernah menontonnya di televisi? Belum pernah. Sering ini tampil, ditayangkan di TV. Jadi di sini ini merupakan contoh cerita fantasi. Mengapa cerita ini Harry Potter ini cerita fantasi? Karena dia di gambarnya. Si Harry Potter ini bisa apa ini? Ini burungnya bisa terbang kan? Dari gambar ini saja kita tahu bahwa si Harry Potter ini bisa terbang. Jadi termasuk cerita fantasi. Karena sifatnya ayalah kata si teman kamu tadi, si Adel tadi sifatnya ayah. Kemudian cerita yang kedua ini The Lord of the Ring. Ini ya, ini novelnya ya. Ini termasuk ceritanya cerita fantasi juga. Mengapa? Karena kalau kalian pernah baca ya? Belum pernah. Belum pernah membaca ini. Jadi di sini di cerita The Lord of the Ring ini termasuk cerita fantasi karena si tokohnya ini memiliki cincin. Cincinnya itu ketika dimasukkan di jari dia akan menghilang, ya kan? Kalau dalam kehidupan sehari-hari adil ada tidak? Kalau orang memasukkan cincin langsung hilang ada tidak? Tidak ada. Ya, pakai bahasa Indonesia ya, jangan baca ya. Tidak ada. Ya. Dia langsung kalau ada si Agil ini langsung kalau dia dimarah ibunya dia akan memasukkan cincin itu jadi dia langsung menghilang. Ya kan? Ketika dia tidak mau belajar, ya kan? Tidak mau belajar, dia langsung memasukkan cincin, jadi dia menghilang, kemudian dia tidur di belakang, ya, ya. Nah, jadi ini termasuk cerita fantasi, karena tidak ada cincin di dunia nyata yang ketika orang memasukkan cincin dia menghilang, ya. Nah, kemudian ada lagi di situ. Nah, ini bentuk tabel ya. Petualangan ayam dan anjing. Nah, ini cerita fantasi bukan? Cerita fantasi. Mengapa cerita fantasi? Ya, tuh angkat tangan yang bisa. Mengapa ini cerita fantasi? Kirana apa Kirana? Iya, benar ya. Benar disampaikan Kirana teman kamu ya, tepuk tangan dulu Kirana. Ya, jadi di sini, tolong kasih. Ya, jadi di sini petualang ayam dan anjing ini juga termasuk cerita fantasi karena tidak ada di dalam kehidupan nyata ayam berteman dengan anjing, kan? Secara logika tidak ada ayam berteman dengan anjing. Kemudian tidak ada ayam dan anjing yang bisa berbicara. Ya kan? Kalau ada ayam atau anjing yang bisa berbicara langsung dibeli. Oleh si Eliza dibelinya. Ya kan? Langsung dimasukkannya di Facebook, langsung dijualnya, langsung dia ditawar oleh banyak orang pasti, ya kan, yang ingin berebut ayam Eliza yang bisa ngomong, ya kan, ya. Nah, terakhir ini pasti kalian sering menontonnya, sering kan, sering ya, menonton Boboiboy ini sama seperti yang video tadi ya, ini title sifatnya kan. Nah, kalau Bapak tanya, ini cerita fantasi atau bukan? Cerita fantasi. Mengapa cerita fantasi yang tangan dia bisa memberikan alasan? Ya, Agil ya. Karena ada kekuatan si Boboiboy ini. Kekuatannya apa? Ya. Jadi si Boboiboy ini memiliki kekuatan halilintar katanya. Ada yang lain?
air. Ya. Kekuatan angin, selain dia memiliki kekuatan halilintar, memiliki kekuatan angin ya. Benar ya? Benar ya? Ya Bapak juga jarang nontonnya. Benar ya tapi ya? Ya, jadi benar ya. Jadi di sini ini termasuk cerita fantasi karena si tokoh Bobo ini memiliki kekuatan halilintar dan kekuatan angin. Ya tepuk tangan dulu untuk kawan kamu. Kamu beri hadiah juga ya biar adil ya. Nah, jadi sampai di sini mengerti ya apa itu cerita fantasi, mengerti ya? Jadi mengerti enggak? Mengerti. Ya. Jadi kalau nanti kalian membaca atau menonton, kamu bisa membedakan, oh ini cerita fantasi, oh ini bukan cerita fantasi. Dari apa? Mungkin dari tokohnya, kemudian dari peristiwa yang terjadi dengan tokoh. Kalau dia ada hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal yang di luar nalar manusia, ya. Contoh tadi panci ajaib. Si Boboiboy ada kekuatan halilintar, kekuatan angin. Si anjing dan ayam bisa berbicara. Artinya dia itu cerita fantasi. Nah silakan anak-anak buka biar lebih jelas, buka di halaman 45 ya, buka di halaman 45. Di situ ada cerita kan. Silakan dibaca terlebih dahulu ceritanya. Halaman 45 sampai halaman 47 dibaca. Kalau yang kawannya tidak bawa buku, ya dipinjam ya, sama-sama ya. Dibaca bukunya 45 tidak ada ya? Hilang itu lembarnya.
Sudah dibaca? Sudah. Nah, ceritanya yang kalian baca di halaman 45 sampai 47 itu apa judul ceritanya? Kekuatan ekor biru Nataga. Nah, di situ menurut kalian setelah kita tadi dijelaskan apa itu cerita fantasi, kemudian Bapak berikan contoh cerita fantasi ya. Kira-kira kalau di halaman 45 sampai kekuatan ekor biru Nataga tersebut, kalau digolongkan itu termasuk cerita fantasi atau bukan? Termasuk cerita fantasi. Yang bisa memberikan alasan mengapa itu cerita fantasi. Ya, ini ada apa? Karena dalamnya banyak peristiwa yang tidak terjadi di dunia nyata. Ya benar ya? Benar atau tidak? Ya benar ya. Jadi di dalamnya itu banyak peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi dia termasuk cerita fantasi. Nah, jadi di situ ya selain kita lihat tokoh peristiwanya ya, kalian bisa lihat di depan di situ. Jadi ciri umum cerita fantasi ini ya, tokoh unik. Tokoh unik itu artinya bagaimana? Artinya dia mungkin memiliki kekuatan ya, kemudian memiliki kemampuan yang di luar nalar. Contoh Harry Potter tadi bisa terbang dengan sapinya. Kemudian bersifat fiksi. Fiksi di situ apa fiksi? Hayalan. Ya. Jadi ceritanya itu sifatnya berhayal atau hayalan. Kemudian ada keajaiban atau keanehan yang terjadi di dalam cerita. Nah, keanehan yang di dalam cerita yang kalian baca tadi apa? Ada kekuatan ekor. Ekornya memiliki kekuatan, ya kan? Keajaiban si ekor Nataga ini memiliki kekuatan, ya. Bisa mengeluarkan apa? Api. Jadi bisa mengeluarkan api. Kemudian, ya jadi itu ya cirinya. Ada tokoh yang unik, bersifat fiksi, ada keajaiban. Kemudian ide cerita tidak dibatasi kehidupan nyata. Ya maksudnya bagaimana? Artinya banyak hal-hal ide ceritanya itu di luar kemudian berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Ya, jadi di sini, jadi maksudnya di situ dalam ceritanya mungkin si Agil ini sedang belajar bahasa Indonesia. Ternyata dalam hitungan detik dia ternyata langsung bisa menghilang, langsung ke rumahnya makan karena lapar. Kemudian menghilang lagi, duduk lagi di porsinya kan. Nah, lintas ruang dan waktu. Nah, kalau Bapak tanya di tokohnya itu siapa tokohnya? Nataga, kemudian Dewi ya. Ada tadi Nataga, kemudian ada yang lain. Dewi Kabut. Ya ini. Setio? Dewi Kabut. Kemudian ada yang lain. Papanya, ya Kirana. Semut. Kemudian ya tikus. Kemudian Raya. Selesai. Jadi ada Nataga, ada tikus, ada semut, ada serigala, siluman serigala, Dewi Kabut dan seterusnya. Dari mana kamu tahu tokohnya itu? Dari kalian membaca. Kan? Kemudian kamu latarnya itu di mana-mana? Ya, ini di tanah Modok. Kemudian di mana lagi latarnya? Di mana lagi? Di tanah Modok. Latar waktunya mungkin ada tidak? Tidak ada ya. Jadi di situ cuma disampaikan bahwa latarnya itu
latar tempatnya itu ini tanah. Kalau ditanya latar suasananya apa? Tegang. Karena dalam ceritanya apa? Tegang. Peperangan ya, peperangan ya. Karena dalam ceritanya itu sifatnya peperangan. Artinya kalau peperangan pasti tegang kan, ya. Pasti tegang. Jadi anak-anak, jadi kalau artinya cerita fantasi sama seperti cerita-cerita yang kalian baca sana. Mungkin cerita apa yang pernah kalian baca? Cerita kancil dan buaya, ya. Ya. Kemudian cerita apa lagi? Putri Duyung dan seterusnya. Jadi karena dia semuanya sifatnya cerita, dia pasti mengandung namanya unsur cerita. Unsur cerita kalau kalian membaca, kalau kami ingin mencari tokoh dalam video, artinya kita menonton. Kalau kalian ingin mengetahui cerita ekor biru Nataga, ya kan? Dalam cerita tokohnya siapa dan seterusnya, dari mana? Ya. Jadi yang namanya tokoh, latar, alur dan seterusnya itu, dia itu termasuk unsur intrinsik dalam cerita. Artinya kita menonton atau membaca kalau ingin mengetahui unsur intrinsik. Nah, di sini Bapak telah tampilkan bahwa unsur intrinsik itu ada 6 ya dalam cerita fantasi. Ada yang pertama bagaimana kamu tahu alurnya itu atau alur maju atau alur mundur atau alur campuran dari membaca ceritanya. Dari membaca ceritanya. Kalau yang alur cerita yang kekuatan ekor biru Nataga itu alurnya apa? Maju. Ada yang bisa memberi alasan mengapa alurnya alur maju? Ya? Alurnya memiliki rangkaian cerita dari awal sampai akhir selalu bergerak maju. Oh ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi alurnya itu alur maju ya. Ya, karena dari awal cerita sampai terakhir itu rangkaian ceritanya itu selalu maju. Tidak ada yang sifatnya pengulangan atau flashback. Ya, dari pengenalan, fakta orientasi, ya kan? Sampai ke penyelesaian. Dia selalu maju. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Jadi ingat ya, untuk menentukan unsur intrinsik, tokoh, latar, alur dan seterusnya. Kalau dia video, kita menonton. Kalau dia bentuknya teks, kita membaca. Nah, unsur intrinsik itu yang sifatnya berhubungan dengan yang kita tonton atau yang kita baca. Tidak ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Silakan berdiri dulu ya. Kita biar kita SPG dulu ya. Siap? Silakan tangannya angkat. Angkat tangannya. Angkat. Kamu ulang ya. Silakan anak-anak angkat tangannya. Kalau diangkat begini atau begini? Begini. Iya. Kalau diangkat begini artinya. Jangan kalau bapak mau diangkat begini kamu ya. Silakan diangkat. Sudah diangkat? Sudah. Goyang. Pegang hidung. Pegang hidung. Sudah. Angkat lagi tangannya. Angkat. Sudah diangkat? Putar. Pegang pundak. Bingung ya? Nah sekarang
Bapak telah menyiapkan LKPD ya, LKPD. Nanti di LKPD ini silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan pertanyaan di LKPD. Nah di sini sudah Bapak bagikan kelompoknya ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Ini kalian sudah duduk sesuai kelompok ya? Iya. Sudah tahu kelompoknya? Sudah. Dari mana tahu? Hari. Ya silakan ya. Akan di sini nih. Dua langsung. Nah. Sudah. Silakan anak-anak tulis dulu nama kelompoknya ya. Ditulis. LKPD-nya Bapak bagi per kelompok itu 2 ya. Ditulis satu saja yang bagian yang satunya untuk kalian diskusi ya. Tulis nama kelompoknya, ditulis nama-nama kelompoknya masing-masing. Tulis nama. Ditulis nama teman kamu, nama kelompok. Silakan berdiskusi. Beri waktu 30 menit ya. 30 menit untuk berdiskusi. 30 menit untuk berdiskusi. Di situ kan ada 4 soal ya. Silakan dibagi. Soal pertama itu siapa yang menjawabnya, soal kedua itu siapa yang menjawabnya. Berbagi sesuai kelompoknya. Lihat dibaca bukunya. Ini hasil tokoh. Siapa tokohnya?
Pegang sebentar, jangan dipencet. Pegang sebentar. Ya, dia jawab ya. Dicari toko kan, kalian baca dulu toko. Iya, lihat di sini. Tokonya siapa tokonya di sini? Iya, dicatat. Wataknya ya, wataknya itu bisa secara tertulis ditulis oleh pengarangnya. Saya Andika adalah anak yang baik karena wataknya baik ya. Ada yang kita lihat dari percakapannya mungkin, dari percakapan antar tokohnya. Oh, Andika ini baik karena dalam percakapan saat Andika mengajak temannya untuk menolong seseorang, kan? Jadi tokoh itu wataknya itu bisa secara langsung diungkapkan oleh pengarang. Ada yang sifatnya kita menganalisis. Menganalisis itu artinya secara tidak langsung. Mana ini? Sudah. Andika baik. Ya. Dia menolong Prince Charlie. Gimana tahu? Dari percakapan ya. Latar itu ada latar tempat, latar waktu ya. Ada latar buat suasana. Dibaca, sudah dibaca ceritanya. Nah, lihat nih tokohnya siapa, diskusi. Nah ini diskusi dengan ini diskusi dengan ini. Kamu diskusi nomor 1 jawabannya, ini diskusi nomor 2. Biar tidak bingung. Diskusikan mana yang satunya? Ya. Maksud dari baca ini. Dijawab di sini ya. Tuh, iya yang ini. Kamu jawab nomor 1 atau Adel dengan ini nomor 1, ini nomor 2 jawabnya. Ya, diskusi. Oh, kamu kedua. Ya, kamu nomor ini nomor 2 jawab. Sudah berbunyi. Diskusi ya. Waktunya kita. Sudah berbunyi yang di tengah lapangan atau itu di mana? Yang di tengah lapangan.
Waktunya 20 menit lagi ya. Silakan diskusi. Diskusikan berbagi tugas. Ada yang jawab nomor 1 dengan 2, ada yang jawab nomor 3 dengan 4. Bapak nilai ya, yang aktif dengan tidaknya Bapak lihat di keaktifan kamu ketika berdiskusi kelompok. Kalau yang aktif akan beda nilainya dengan yang tidak aktif. Yang tidak mau kerjasama dengan temannya kan ada nilai juga, maka saling kerja sama. Karena setiap belajar pasti dinilai nilai sikap, kan, nilai sosial, selain pengetahuan yang dinilai. Baru nomor 2, nomor 1 sudah ya. Latarnya ya benar, latarnya apa? Sudah dijawab berapa? Nomor 1. Nomor 1 sudah. Kalau sudah berbunyi, silakan masuk ke kelas masing-masing. Sudah? Sudah. Yang lain belum? Sudah. Ini baru nomor 2. Yang sudah ya silakan dibaca lagi jawabannya ya. Silakan dikoreksi lagi, yang belum silakan dikerjakan karena waktunya masih masih lama. Silakan berdiskusi lagi.
jawab, dikoreksi lagi ya, dikoreksi lagi. Yang belum silakan dikerjakan. Satu sudah, nomor dua sudah, nomor tiga ya, tiga dan empat. Kamu baru nomor satu, dua, tiga ya. Dibaca lagi ya ini, di jawabannya. Dibaca lagi kalau sudah sesuai. Waktu 10 menit lagi. 10 menit lagi silakan. Silakan dikerjakan lebih cepat. Kerjakan tugasnya. 10 menit lagi. Sudah 1 sampai 4 sudah. Silakan dibaca lagi ya. Kalau kamu sudah nomor berapa? Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 2 ya. Silakan nomor 3 satu lagi ya. Satu lagi. Nomor kamu sudah? Kelompok ini sudah. Nanti setelah ini presentasi ya, presentasi ke depan ya, presentasi ke depan setelah ini. Waktunya 7 menit lagi. Sedikit lagi ya waktunya, silakan dikerjakan ya. Diingat ya ketika presentasi nanti, utarakan nama kelompok yang sesuai yang Bapak bagi ya. Kelompok, bukan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. Ada nama kelompok yang kelompok sahabat sesuai yang Bapak sudah bagi nih. Kelompok novel, kelompok komik,
kelompok hikayat, kelompok cerpen ya. Ditulis nama kelompoknya ya, biar tidak lupa ya. Setelah yang di bawah nama kamu, nama kelompoknya tulis kelompoknya, kelompok Fabel, namanya siapa ya. Yang di LKPD itu, di LKPD. Di sini ditulis nama ini, nama kelompok sesuai itu. Kelompok, iya. Nama kelompoknya sesuai yang Bapak bagi. Mana jawabannya ini? Jawab tadi. Ini. Oh, ya. Tulis nama kelompok itu. Kelompok siapa namanya? Nama kelompok apa namanya? Kelompok. Ya, tulis kelompok Fabel. Namanya siapa? Ini sudah tulis nama kelompoknya. Ya, jangan lupa nulis kelompoknya. Nah, ini ada kelompok hikayat ya, benar. Ini tulis nama kelompok. Sudah. Ini sudah ditulis nama kelompoknya. Kelompok apa nama kelompok kamu ini? Komik ya, tulis kelompok komik namanya. Sudah seluruhnya? Sudah selesai. Kelompok Fabel mana kelompok Fabel? Sudah selesai? Sudah. Kelompok nomor? Sudah. Sudah selesai. Kelompok komik? Sudah? Sudah selesai. Kelompok cerpen ya? Kelompok cerpen? Sudah selesai. Kelompok hikayat? Sudah selesai kelompok hikayat. Waktunya masih 3 menit lagi juga. Sudah? Ya sudah kelompok kamu? Ya artinya karena sudah selesai semuanya, Bapak mengharapkan ada perwakilan kelompoknya dari 5 kelompok ini yang mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok yang ingin mempresentasikannya ke depan, angkat tangan. Ya, kelompok apa namanya? Kelompok cerpen ya. Silakan ke depan ya, presentasi. Tepuk tangan dulu. Semangat tepuk tangannya. Ulang tepuk tangannya. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerpen akan membacakan hasil diskusi kami. Tokoh Anika, watak tokoh penolong tugas. Bukti pada teks. Jika Kamika, ayo kita tolong Putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk Allah setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat. Anika mantap menjawab sambil menari dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Jika
keluar dari kerajaan ini, tugas Anita. Tokoh Kamika, watak tokoh penuh. Bukti pada teks, jika Kamika, ayo kita tolong Putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu Putri Candi. Anika berlari menuju Putri tempat tidur Candi. Dengan ragu Kamika dan Cika ikut mendekat. Tokoh Cika, watak tokoh penurut. Bukti pada teks. Cika, Kamika, ayo kita tolong Putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu Putri Candi. Anika berlari menuju Putri tempat tidur Candi. Dengan ragu Kamika dan Cika ikut mendekat. Tokoh Ratu Kerajaan, watak tokoh baik, suka memberi. Bukti pada teks. Selamat datang di negeri kami. Peramalan kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat Kamika dan Cika menyambut tas yang diberikan Ratu. Kamar Anika. Anika menemukan 3 kotak berwarna biru dan kuning di kamar ibunya. Gerbang kerajaan. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di depan sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Kerajaan. Tinggalkan saja ke situ. Yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini. Tugas Anika. Kamar Candi. Itu Putri Candi. Anika berlari menuju Putri tempat tidur Candi. Dengan ragu Kamika dan Cika ikut mendekat. Waktu. Minggu. Pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika. Berserba biru. Pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi kelompok kami? Nah, ada kelompok yang ingin menanggapi, silakan. Ya, silakan kelompok. Kami dari kelompok Kabel akan menanggapi hasil diskusi kelompok cerpen. Menurut kami, kelompok cerpen sudah sangat baik. Jawabannya sudah sangat lengkap. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok Hikayat. Kami dari kelompok Hikayat akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok cerpen. Menurut kami, jawaban dari kelompok cerpen sudah sangat baik. Akan tetapi, pada isian nomor 3 seharusnya mencantumkan bukti yang mendukung pada tes tidak hanya berupa alasan saja. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara keseluruhan dari kelompok cerpen ya sudah sangat baik. Ya. Dia menjawabnya sudah mencantumkan bukti pada teksnya, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 maupun nomor 4. Nah, dari saran-saran kelompok Hikayat, kelompok Kabel, nanti dibaca lagi arti jawabannya, dibaca lagi, kemudian diperbaiki kalau memang salah, ya. Kalau memang keliru, silakan diperbaiki. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang ini.
Ya, terima kasih kepada kelompok cerpen yang telah menampilkan hasil presentasi kelompoknya ke depan kelas. Nah, sekarang Bapak minta satu lagi kelompok untuk mempresentasikannya. Silakan angkat tangan ini mempresentasikan ke depan. Ya, silakan kepada kelompok Kirana ya. Kelompok Kirana, kelompok komik ya. Kelompok komik silakan untuk mempresentasikan ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok komik ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Siapakah tokoh dan bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita? Tokoh Anika, watak tokoh penolong, bukti pada teks. Jika Anika, ayo kita tolong Putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Kita tidak gagal dan tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang yang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa sebuntut berlian tapi riwayat kita tamat. Tokoh Tanika, watak tokoh penuh. Ayo kita ambil sesuai warna. Tanika menjelaskan. Baik, jawab Nabila dan Cika serempak. Setelah itu baiklah, itulah diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan tanggapan dipersilakan. Ya, baik, untuk kelompok cerpen dipersilakan. Kami dari kelompok cerpen akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok komik. Menurut kami, kelompok komik sudah cukup baik. Sebagai saran, silakan memperhatikan kembali teks cerita Berlian 3 Warna. Terkait dengan latar, sebab menurut kelompok kami banyak latar yang terdapat
terdapat dalam teks tidak hanya kamar Anika dan hari Minggu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagi kelompok lain yang ingin menambahkan tanggapan dipersilakan. Baik, untuk kelompok novel dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok novel ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kami, jawaban dari kelompok kami sudah sangat baik. Setiap jawaban sudah mencakup pada teks. Yang perlu diperhatikan kembali pada bagian pokok. Dalam cerita terdapat pokok cerita. Akan tetapi kelompok ini belum menuliskannya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Ya, terima kasih kepada kelompok komik yang telah mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompoknya. Silakan nanti dicek kembali ya. Silakan dicek kembali ceritanya. Kemudian 3 warna. Kemudian disesuaikan dengan tanggapan kelompok lain tadi. Yang tadi tentang tokohnya katanya. Silakan dibaca lagi ulang. Tokohnya itu sudah lengkap atau tidak. Kemudian yang kelompok ini tentang apa tadi? Tentang ya, kelompok cerpen ini menanggapi ya, silakan diperbaiki pokoknya yang ini ya. Kalau tidak sesuai silakan diperbaiki. Kalau sudah sesuai ya silakan dipertahankan. Keterangan lain. Ya. Jadi anak-anak sudah 2 kelompok yang tampil ke depan. Bapak lihat, Bapak dengar dari jawaban-jawaban 2 kelompok tadi sudah sangat baik sekali ya. Sudah mencantumkan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi, nah sebelum Bapak membagikan soal formatif ya, soal ini ada yang ingin memberikan kesimpulan atas materi kita pada hari ini. Silakan angkat tangan ya kepada Dina ya. Untuk mencari unsur cerita fantasi, kita harus membaca atau menonton cerita fantasi tersebut. Ya, tepuk tangan dulu. Ya benar ya. Jadi kalau kalian ya benar yang disampaikan oleh teman kalian, kalau kalian ingin mencari unsur intrinsik sebuah cerita fantasi, kalau dia bentuknya video, maka kalian harus menonton videonya. Kalau dia bentuknya teks, ya, bentuknya tulisan, kalian harus membacanya. Karena cerita fantasi ini sama seperti cerita-cerita yang lain. Ada yang bisa menyimpulkan kembali? Ya silakan Kirana. Ciri umum teks cerita fantasi. Ada keajaiban atau keanehan dalam cerita. Ide cerita terbuka terhadap khayal. Menggunakan lintas ruang dan waktu. Tokoh unik dan bersifat fiksi. Ya, tepuk tangan juga. Ya benar ya. Jadi materi kita hari ini selain kita berhubung dengan unsur intrinsik yang disampaikan oleh Dina tadi, kita juga kalian juga mengetahui bahwa oh cerita fantasi, oh ini bukan cerita fantasi, melihat dari ciri umum sebuah cerita fantasi ya. Ciri umumnya tadi tokohnya unik, kemudian apa lagi? Bersifat fiksi, kemudian ada keajaiban atau keanehan. Ada yang bisa menyimpulkan lagi materinya hari ini? Katakan. Mungkin pengertian cerita fantasi ada yang bisa menyimpulkan. Oke.
Ya, jadi selain kita tadi belajar tentang ciri umum cerita fantasi, kemudian kalau ini cara-cara kita mencari unsur intrinsik cerita fantasi baik yang dibaca maupun yang didengar. Kemudian kita juga mengetahui oh ini cerita fantasi, oh ini bukan cerita fantasi. Melihat dari pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi itu sifatnya khayalan. Artinya di dalam ceritanya itu ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai atau yang tidak ada dalam kehidupannya nyata. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak bagikan untuk kan tadi kan sistemnya kelompok. Nah ini sistemnya individu ya. Bapak ingin mengecek apakah anak-anak kelas 72 ini sudah memahami betul cerita fantasi itu atau bukan. Ini sudah kebagian semua ya? Ya silakan ditulis namanya, nama masing-masing kamu ya, nama masing-masing, nama, kemudian kelas. Ini untuk mengetes kemampuan kamu. Bapak ingin mengetahui apakah anak-anak kelas 72 ini memahami betul materi pada hari ini atau tidak. Diingat ya soal ini sama soal seperti yang kalian diskusikan tadi, tapi yang pembedanya itu yaitu ceritanya yang berbeda. Tapi soalnya sama seperti soal yang di LKPD tadi, menentukan unsur intrinsik cerita. Nah, anak-anak sama seperti yang kalian diskusi tadi, kalian harus mencantumkan buktinya ya, bukti pada teks sesuai dengan cerita yang kalian baca. Sudah kebagian semua ya? Karena waktunya sudah selesai, nanti dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah sebagai tugas kalian di rumah. Ketika pelajaran Bapak lagi, nanti yang tugas kamu itu harus dikumpul supaya Bapak mengetahui apakah kamu mengerti atau tidak. Sehingga Bapak bisa melakukan apakah nanti kalian remedial ataukah pengayaan. Ya disimpan dulu ini. Silakan disimpan. Dikerjakan di rumah, silakan disimpan kembali. Oh iya, yang LKPD tadi dikumpul ya. Yang LKPD ini dikumpul. Yang ini. LKPD-nya dikumpul, yang soal yang per individu tadi disimpan di dalam tasnya sebagai tugas kalian di rumah. Silakan disimpan. Sudah, silakan disimpan ya. Ya anak-anak kelas 72, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bila ada penyampaian Bapak yang salah, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi